Jadi untuk menuju ihsan ini berbagai jalan yang ditempuh, berliku-liku jalannya. Manusia ada yang mencari ihsan ini sampai bertapa di gua-gua, 7 hari 7 malam di gua. Saya tanya, dapat apa di dalam gua itu bertapa selama 7 hari 7 malam? Tak dapat apa-apa. Yang didapat hanya melihat sosok-sosok astral. Ada yang di gunung-gunung, ada yang di tepi-tepi pantai, ada yang di hutan-hutan, berbagai macam bentuk manusia untuk menempuh jalan ihsan ini. Kanjeng Nabi pun demikian, ketika menempuh jalan ihsan, Kanjeng Nabi Muhammad rela berlama-lama di Gua Hira demi untuk menggapai al-ihsan ini. Menggapai iman, Islam, dan ihsan. Jadi tanpa iman kepada Allah, bila imannya belum benar di sisi Allah, maka belum dikatakan Islam. Maknanya belum dikatakan Islam itu hatinya masih selalu rojiun dan rojiun kepada hawa nafsunya yang memiliki kekuasaan di dalam aktivitas-aktivitasnya. Jadi bila hati kita masih demikian, bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita ketimbang wujudullah, itu berarti kita belum iman di dalam hati kita. Apalagi Islam jauh. Jadi untuk menempuh Islam ini harus iman dulu. Bila sudah iman pasti bisa menempuh Islam. Dan jika sudah menempuh Islam, maka ia akan menjadi golongan al-ihsan. Benar, golongan orang-orang yang benar, golongan para nabi, golongan para rasul, manusia yang sudah diutus Allah, dan manusia yang sudah bebas dari belenggu-belenggu Tuhan hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tidak mudah untuk melakukan ini semua. Memang tidak mudah memahami ilmu-ilmu ketuhanan, terutama yang ada banyak di YouTube, banyak di tarekat-tarekat. Memang tak mudah untuk memahami Allah. Karena di situ banyak dalil-dalilnya, banyak ritual-ritual yang harus dijalaninya, banyak kalimat-kalimat yang harus dihafal-hafalkan. Betapa sulitnya. Sama perjalanan saya pun juga demikian dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kembali kepada hadis tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Beribadalah al-ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah bila diri manusia kita yang bisa melihat? Jadi untuk melihat Allah itu harus Allahnya yang melihat. Harus Allahnya yang bisa melihat. Bagaimana caranya bisa Allah bisa melihat? Maka tiadakan dirimu di hatimu. Nyatakan bahwa hanya Allah yang wujud. Nyatakan bahwa hanya Allah yang hidup. Nyatakan di dalam hatimu bahwa hanya Allah yang bisa melihat. Itulah aplikasi di dalam beribadahlah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jadi manusia bisa melihat Allah itu manusianya ya harus mati dulu. Manusianya ya harus tak jadi Tuhan dulu. Manusianya ya harus lengser dari kerajaan-kerajaan hawa nafsunya dulu. Baru Allah bisa melihat zatnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia di dunia ini, tak satu pun
Semuanya, tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa menghadap Allah kecuali zatnya sendiri. Maknanya kecuali bila hidup ini sudah bukan hidup manusianya lagi, baru nyata imannya, baru nyata iman kepada Allahnya, baru nyata iman kepada para malaikatnya, baru nyata iman kepada kitab-kitabnya, yakni kitabullah, kitab yang ada pada setiap diri manusia, ciptaan Allah. Baru teraplikasi iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Bahwa dirinya hanya Rasul, bukan Tuhan. Kita hanya diutus, dipergerakkan, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Maka teraplikasilah iman kepada hari akhir. Berakhirnya diri manusianya di hatinya, yang ada hanya Allah. Maka teraplikasilah iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar, yakni beriman kepada kekuasaan dan ketetapan Allah yang terjadi atas masing-masing diri manusianya. Ketika itu semua sudah teraplikasi rukun imannya dengan benar, maka teraplikasilah rukun Islamnya, baru bisa masuk Islam. Syahadatnya sudah bisa menyaksikan Allah dengan imannya. Sholatnya sudah akimis sholat lidzikri. Sholatlah kamu demi mengingat aku, kata Allah. Jadi ketika sholat manusianya sudah lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas sholatnya, hanya Allah yang berkuasa atas apapun yang dikerjakannya. Ketika imannya sudah sempurna, maka ia akan bisa berzakat. Maknanya zakat, kalau secara syariat, zakat itu ya zakat untuk mengeluarkan apa-apa yang kita cintai. Uang, beras, dan sebagainya. Buah-buahan, hasil perkebunan. Zakatnya itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya kita berzakat, mensucikan diri adalah mempersembahkan kembali apa yang paling kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan ini kita zakatkan kepada yang berhak, kita haturkan kepada yang berhak, yakni Allah yang punya. Inilah yang dimaksud zakat. Bila sudah demikian, maka sucilah. Zakat itu kan mensucikan dirimu dari harta-hartamu, agar kita tak cinta kepada selain Allah. Bila iman yang 6 sudah sempurna, maka ia akan bisa berpuasa di dalam bulan sucinya, yakni bulan suci Ramadan yang ada di dalam diri, yang berkelanjutan tak terputus-putus sejak manusia itu berbaiat sampai ajal yang menjemput, puasa terus detik demi detik. Yakni hati sudah puasa dari diri manusianya, hati yang sudah gelap dari kemakhlukannya, yang terang benderang, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah. Itulah makna malam Lailatul Qadar, itulah maknanya bulan suci Ramadan, yang mana hawa nafsu iblis dan syaitan jin tidak akan bisa menembus singgasana Allah di dalam hatinya. Maka terikatlah, maka terpenjaralah, maka terbelenggulah iblis syaitan jin. Terbelenggu, dibelenggu oleh Allah sendiri. Karena yang bisa membelenggu hawa nafsu jin, iblis, dan setan bukan manusia. Yang bisa membelenggu ya penciptanya sendiri. Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati ini sudah Allahnya.
Bila rukun iman yang 6 itu sudah sempurna, maka sempurna juga hajinya. Rukun Islam yang kelima, maknanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi sudah, hati ini sudah suci tanpa mempersekutukan Allah dengan diri manusianya. Tidak mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusianya. Tidak mensekutukan hayatullah dengan hayat manusianya. Tidak mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsani. Tidak mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Itulah yang disebut haji. Jadi ahad antara rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ahad jadi satu. Ketika sudah ahad semua, maka itulah al-ihsan.